Izin apa sudah terlihat, Dok? Dadah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan pemateri guru kami, Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Kemudian jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Untuk mendapatkan file pada kegiatan pagi ini dan yang sebelumnya dapat diakses melalui via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, buku petunjuk Al-Qur'annya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya kita akan mengkoreksi seluruh kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah akan tercapailah Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang beriman lainnya yang telah memberikan contoh suri teladan yang terbaik, umat terbaik sepanjang zaman yang seharusnya kita tiru dan kita seharusnya ya tidak menjalankan Islam secara separuh-separuh atau kita tidak mengerti dengan membaca Al-Quran. Inilah adalah sumber segala kesalahan, ya, yang seharusnya kita mulai memperbaiki diri, kita mulai mengkoreksi diri, sehingga kita nggak tercampur adukan antara pemikiran manusia dengan pemikiran kalimat mutlaknya Allah. Nah, kalau dicampur adukan, inilah sumber kekacauan di negeri ini. Inilah sumber perpecahan umat muslim. Ya, ngaku muslim, tapi tingkah lakunya kafir, fasik dan dolim. Ya, tadi udah dibacakan definisinya kafir, fasik dan dolim walaupun muslim. Tempatnya di mana? Yaitu kerak neraka surah 4 ayat 145. Ya, nah inilah akibatnya. Kalau menjalankan Islam separuh-separuh, umat muslim yang dititipkan amanah pun kalau menjalankan Islam separuh-separuh akan seperti binatang atau mungkin lebih rendah daripada binatang, ya, atau lebih rendah daripada mayat hidup. Mayat, ya, mayat nggak apa-apa, dia udah mati, kita masih hidup. Kenapa? Bukti dari kehidupan kita ini adalah yaitu kita harus menjalankan kebenaran, itulah namanya kehidupan kita, ya. Dan itu udah dijelaskan surat 8 ayat 24, baca deh. P Ya dok, Dimas ya dok, ya dok, ya dok. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat berapa dok? 24. 24. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Ya, membatasi manusia sama hatinya, ya. Jadi kalau kita selalu diisi hatinya, dibersihkan hatinya dengan kalimat kebenaran,
bukan kalimat yang fata morgana seperti orang kafir atau kita muslim pun seperti orang kafir. Ya, insya Allah akan bersih terus nih. Roh itu akan menjadi nanti ya, roh itu akan komandoinya enak nanti. Ya, kalau selalu dibersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga apa? Hasil yang diperoleh di tubuh sendiri itu bisa jadi contoh. Ya, makanya dijelaskan apa? Atamuruna bil biri wa tanhauna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala taqilun. Kenapa kamu beri nasihat orang sedangkan kamu sendiri tidak? Atau surat 61 ayat 2 sampai 3. Kenapa kamu nasihatin orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Kalau seperti itu Allah sangat benci. Jadi kalau lu udah bersih, badan kita bercahaya, seluruh pemikiran kita kalimat Al-Quran, baru kita bisa transfer ke orang lain. Ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak pernah dibersihkan dengan Al-Quran, seperti orang kafir, rusak dunia ini. Atau Muslim, ngaku Muslim, tapi sifatnya kafir, fasik, dan jolim, rusak dunia ini juga. Jadi mutlaknya apa? Yang bisa menyatukan itu adalah kita hatinya harus menuju jalan Allah, yaitu dengan kalimat yang kita selalu berjanji di waktu sholat. Ya, sehingga apa? Bersih. Dan kalau sudah bersih, layak dia disambut dengan apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila robi rodiatan madiatan dan seterusnya. Layak untuk mendapat surganya Allah. Ya, ingat kita datang ke dunia hanya untuk beribadah dan menggapai surga, melihat wajah Allah kembali. Ingat kita penduduk surga, penduduk surga. Jadi kita harus berlomba-lomba dan kita nggak boleh melenceng dengan kehidupan yang fata morgana, yaitu dunia. Nah, kalau kita diniatin seperti itu, sucikan seluruh aktivitas kehidupan dengan Al-Quran. Seolah-olah kita lagi diperhatikan Allah nih. Lu mau ketemu gue nggak? Mau ketemu gue nggak? Ayo jalanin dong. Ya, kita lagi dicatat. Ya, ya. Ingat, kita datang ke dunia ini dengan satu syarat, yaitu udah berjanji. Makanya kita selamat. Ya, di antara 99 juta 900 sekian, antara 9 juta 900 sekian, ya, kawan sejawat kita nih sama-sama sperma. Ya, gagal semua. Jadi kita diizinin. Kenapa diizinin kita ini? Karena kita udah berjanji. Yang lainnya mungkin nggak berjanji, berjanji tapi takut. Sama seperti bumi ini waktu ditawarkan dengan Al-Quran. Ya, ingat ya, ujian manusia zaman sekarang itu lebih berat, sangat kompleks, sangat kompleks. Ya, bedain antara baik sama buruk aja bingung. Apalagi pakai akal kita nih, tambah bingung. Kecuali itu bisa dilihat apa? Dengan Al-Quran. Ya, dengan yang lain nggak bisa. Kenapa? Ujiannya lain nih. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ya, nah ujiannya lain. Makanya Allah bilang di surat 30 ayat 7 baca. 37. 30 Hmm. Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Mereka yang terlihat aja. Misalnya orang sehat, oh dibilang seneng ini. Enggak. Orang yang sakit, aduh sedih gini. Enggak. Semuanya itu kalau bisa dikelola surga semua. Ya, ingat waktu manusia itu sangat terbatas dan lemah. Ya, misalnya kita umur 70 tahun, saya aja udah sering lupa. Tapi karena sering saya ngadain kajian, ingat-ingat terus. Ya, sering diulang-ulang, apalagi FT sering ngomong, ya, insya Allah ingat. Ya. Ya. Amin. Nah, insya Allah dari saya ingat itu, saya mulai memperbaiki abluminanasnya nih. Insya Allah itu akan menjadi suatu ritme hidup yang sangat istimewa. Ya, tanpa berpedoman Al-Quran secara sungguh-sungguh dan dipraktekkan, tidak ada satupun yang akan selamat. Nggak bakal selamat. Ya, banyak contohnya. Dan contohnya itu di zaman sekarang itu kita bisa lihat. Makanya Allah bilang likuli nabain mustarqal wasafa kalamu. Surat 6 ayat 67, surat 6 ayat 134, surat 6 ayat 5. Surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23. Ya. Kamu akan lihat seluruh kebenaran kalimat Al-Quran. Ya. Kamu akan lihat hukumannya di dunia ini kamu bisa lihat. Misalnya kayak Nepal, lihat aja.
udah ngedablek tuh, disikat, dihinakan. Ya, ini nanti kita lihat aja nih. Ya, di Indonesia bagaimana nanti? Ya, maaf sekali lagi kayak Mas Mul tuh, Mas Gibran, ya, dihinain, skor jantung dulu tuh. Dibilang apa? Diturunin, makjulkan, terus udah gitu ini lagi ijazahnya. Ya, bayangin orang luar negeri bilang nih, ijazahnya palsu. Siapa yang bisa ngomong? Ya, nah, jadi hati-hati. Untuk pilihan semua itu diserahkan kepada manusia. Buku petunjuknya udah ada nih, Al-Quran, dan dicontohkan udah ada nih Rasulullah. Para sahabat, orang beriman, sudah ditampilkan semuanya. Oleh karena itu contohlah mereka. Berusahalah untuk menirunya. Sehingga dunia dan akhirat akan dapat berlimpah. Tidak ada waktu terbuang percuma, semua penuh dengan makna yang tidak terhingga. Rasakanlah dengan Al-Quran akan melihat surga di dunia. Sehingga akhirat pantas untuk lulus menerima buku amal. Jangan sekali-kali tergoda dengan dunia yang panah dan sementara ini. Gaungkanlah kepada anak, orang sekitarnya. Berikan contoh diri sendiri. Sehingga terjalinlah jalinan amal ibadah yang tidak ada putus-putus. Terus, ya, ini kita lihat. Orang-orang kafir itu hidupnya fata morgana. Dicari dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Ya, dia cari itu, oh saya juga bisa sedekah seperti umat muslim. Nggak diterima. Ya, syaratnya untuk diterima harus dia mengucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Selain itu nggak diterima. Kenapa? Allah nggak butuh mereka. Allah maha segalanya. Jadi aturan main Allah ini dijalanin dulu, baru diterima. Kalau nggak bakal diterima. Kalau diduakan, Allah ini nggak bakal diterima. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu seperti ya abu yang ditiup oleh angin keras pada pagi hari yang sangat berangin kencang. Ya, nggak datang manfaat sama sekali. Ataupun paman harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Kita pun, ya, misalnya berbuat kebaikan ini untuk nyari selain dari untuk mencari di luar dari Allah, nggak ada gunanya. Misalnya untuk cari jabatan supaya terlihat, supaya dapat jabatan di foto-foto, nggak ada gunanya. Allah nggak butuh kita. Allah gampang aja kok. Kalau untuk mengganti kita gampang aja. Ya, gampang sekali. Gampang sekali. Lihat aja. Ya, waktu gempa Turki. Ya, orang punya apartemen itu 30. Dan waktu nggak sampai 1 menit, hilang semua kekayaannya. Hilang. Hancur semua ininya. Apartemennya itu 30. Ya, jadi ya kita jangan mengikuti gaya orang kafir. Ya, kita bisa lihat nggak sekarang di sini apa nih? Orang yang pejabat yang hartanya, wow, 1 truk mobil, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Walaupun hartamu sebesar dunia ini, ditambah sebesar dunia ini, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Ya, surat 13 ayat 18 baca. 13:18. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13:18. Ar-Rahman 18. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Shadaqallahu adzim. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, maaf sekali lagi, kayak Mas Mul nih kaya. Ya, duitnya triliunan. Apa bisa mencegah dia dari rasa malu dia? Ya, Enggak, hah? enggak, Enggak. Apakah dia bisa mencegah dari rasa siasat dia akan bertahan? enggak.
Terbukti kan kalimat Al-Quran kan? Surah 20 ayat 124 kehidupannya sempit kan? Setuju nggak? Setuju, Dok. Coba baca Ibu, 20 ayat 124. 20 Toha 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat seluruh ide-idenya membangun apa? Kereta cepat, ya nggak laku kan? Ya. Operasionalnya aja lebih mahal. Kenapa? Dikorupsi duitnya. Yang tadinya misalnya 1 triliun, jadi 10 triliun. Bagaimana mau ngubar 9 triliun ya? Ya, ya kan? Nah, Ya. ini dinikmatin sama seluruh pejabat yang ada di situ. Ya, akhirnya apa? Allah ngasih hukuman. Dibakar. Dan waktu 1 hari itu dibakar. Ya, 1 hari juga, ini rumahnya, ini harta kekayaannya Habis. habis. Pertanyaannya, itu yang harus kita ikuti. Makanya Allah bilang, Allah akan menghukum di dunia supaya mereka insaf. Kalau nggak insaf juga, kita lihat aja. Akankah Indonesia terjadi seperti Nepal? Mungkin. Ya, gara-gara dicontohin di Indonesia ini, Nepal berontak. Cina, Jepang berontak. Demo semua. Terus udah gitu apa? Prancis berontak. Demo semua. Gayanya gaya di Indonesia bakar-bakaran. Saya jadi mikir, kok Indonesia nggak bisa ya? Ini apa, nurunin, tangkep tuh perdana, apa, pejabat-pejabatnya DPR segala macam. Padahal dia pemberi contoh nih, kok nggak bisa ya? Atau mungkin lebih berat lagi nanti, nggak tahu. Ya, nah, jadi hati-hati. Orang yang megang ini, orang kafir yang tidak mengikuti kalimat Al-Quran, hancur semua. Hmm. Ini kayak harus kita ikuti, tidak. Ya, makanya Allah bilang di surah 3 ayat 190, 196, 197, baca tapi. 190. 196, 197. 196, 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 196. Jangan sekali-sekali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Shadaqallahul azim. Dia lagi digiring ke neraka. Kalau kita orang berakal, jangan ikutin dia. Jangan berdoa, oh kok gue nggak kaya ya. Nggak usah. Kita punya prinsip. Yang penting kita bisa makan, udah cukup. Ya, bisa beli baju, satu udah cukup. Udah, selesai. Ya, terus. Ya, orang minta kaya nih. Ya, barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa yang mendaki keuntungan di dunia, akan kami berikan padanya pada orang yang diizinkan. Tapi dia akan mendapat akhirat. Pertanyaan saya cuma satu. Kita yang milih yang mana nih? Kalau orang berakal, pasti milih akhirat kan? Karena dengan milih akhirat pasti dunia ikut. Ya, dan kita dikasih itu dunia itu terbatas. Ya, nah selebihnya itu kita cari dengan filosofi Al-Quran. Sekiranya Allah melapangkan rezeki pada hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Ya, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan Allah maha melihat. Ya, nah sekarang kita lihat dari statement ini orang yang berusaha mencari harta kekayaannya dengan cara batil, korupsi segala macam ya, dia tanya akan berbuat melampaui batas di bumi. Ya, bayangin melampaui batas kan? Bayangin kebutuhannya cuma apa, satu piring, satu istri itu satu ini, berusaha nih, ya, oh duit banyak nih, gue mau cari istri banyak, minum Viagra akhirnya meninggal, nggak ada gunanya, ya, ya dipaksa dipacu, mana jantung udah nggak kuat, ya. Nah, Al-Mudathir ayat 12, 16,
Aku beri kekayaan yang melimpah, anak yang selalu bersamanya. Aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Ya, minta nambah nih. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Korupsi segala macam. Ya, lihat aja hukumannya nanti. Ya, dan ini kalimat Allah ini semuanya akan terbukti dengan perjalanan waktu. Hmm. Dari Utsman bin Affan berkata pada salah satu akhir hayat, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada kalian agar kalian mencari akhirat dengannya. Tidaklah Allah memberikan kepada kalian dunia agar kalian condong kepadanya. Sesungguhnya dunia akan binasa. Sementara akhirat itu abadi. Pilihlah oleh kalian yang abadi daripada yang fana. Karena dunia akan terputus dan sesungguhnya tempat kembalinya adalah kepada Allah. Ya, ini masih penting nih. Kalau ditambah yang dicari dunia itu semua jadi bahan bakar api neraka, nggak ada syafaat sekalipun, pusing para kita. Dan itu udah jelaskan nih, ya. Pada waktu masuk kuburan nih, surat 6 ayat 94 baca deh. Mana nih syafaat yang buat titipin nih? Malaikat aja bingung. Al-An'am Mana? 94 ya, Dok. Ya, Ya, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Allah sebagaimana Allah ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Allah tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. jadi kalau yang dititipin Allah itu untuk cari syafaat, jangan ada dualisme. Menjadikan sekutu-sekutu Allah di dalam apa beribadat. Ya, nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau ditambah nih dari Utsman bin Affan ini surat 72 ayat 15. Baca, Pi. 72:15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajin 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Shadaqallahul adzim. Bayang bakar neraka kalau semuanya masuk jadi open ya, Pi, ya. Iya benar. Surat berapa itu, Pi? Lupa. 39:16 baca, Pi. 39:16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Shadaqallahul adzim. Afwan. Ini udah diancam sama Allah nih. Ancaman itu akan terbukti. Kalau kita nanti masuk kuburan nih. Kira-kira kita takutnya? Takut ayo dong. Mulai memperbaiki diri. Ya, terus. Ini kita lihat. Udah dikasih berkali-kali. Bahwa apa yang dibeli ini yang jadi beban. Kita beli pulau nih. Kita beli pesawat, kita beli mobil mewah. Ya, seperti yang kita lihat tuh. Mobil mewahnya ada 9. Hancur semua. Ya, motor mewahnya hancur semuanya. Rumahnya untung nggak dibakar. Ya, lihat aja. Ya, beli kapal mewah. Oh, nanti punya waktu terbatas kok. Ngapain? Untuk memuaskan nafsu ini semua. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan ayat ini, ya, pertanyaannya, kita mau kafir nggak nih? Ya, menjalankan Islam separuh-separuh nggak? Kalau kita tahu begini aja dong. Kita jalankan secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 208. Kenapa? Dunia ini untuk diuji kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah yang terbaik perbuatannya.
Yang terbaik perbuatannya nih. Jadi kita harus berlomba-lomba. Terbaik perbuatannya mau dikasih. Misalnya harta kita sedikit, sedekahkan. Dikasih banyak, sedekahnya kan yang berlebih. Ya, orang ini kita untuk melihat nih siapa di antara kita yang terbaik perbuatannya. Ya, bila perlu nyawa kita sekalipun. Ya, sehingga apa? Di hadapan Allah terbaik nih. Apa yang dititipkan Allah itu amanahnya semuanya terbaik. Dikasih ilmu, kita bagi. Dikasih harta, kita bagi. Ya, udah. Sehingga apa? Kita lepas meninggalkan dunia ini. Ya, jangan kita lihat orang kafir. Ya, dia lagi disiksa sama Allah. Ya, jangan. Jangan kita ikuti. Terus, ya, orang kafir itu nganggep, ya, apa yang dihadapkan di dunia itu tidak akan menjadi hisapnya dia. Tidak akan jadi bahan bakar api neraka dia. Panca inderanya tidak akan merekam dia. Dia tidak percaya ada malaikat di kiri kanan. Surat 50 ayat 17. Ya, pertanyaannya. Karena dia nggak tahu. Atau umat muslim tahu, tapi dia nggak percaya. Ya, sehingga ada rasa takut. Ya, karena itu hisaplah diri kalian sebelum kita dihisap di hari kiamat. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang di hari kiamat. Hisab menjadi ringan dan di akhirat kiamat bagi orang-orang yang menghisap dirinya sendiri di dunia. Sehingga kita hisapnya ringan. Insya Allah kita akan masuk tuh seperti masuknya Abdurrahman bin Auf melewati jembatan Siratal Mustaqim itu seperti larinya kuda cepat. Ya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawabannya? Surat 75 ayat 36. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Barang siapa beriman pada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Masa asukan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangannya Agung. Untuk Epi, kalau jalan ini, nggak usah takut. Pi. Ada perjaka-perjaka yang siap pakai. Pi. Ya, surat 56 ayat 17 baca deh. Pi. 56-17 ya dok. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Waqiah ayat 17. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Hmm. Semangat banget bacanya, Pi. Ih, kan tadi disuruh. Disuruh semangat. Ya, untuk wanita, untuk laki-lakinya sama. Ya. Nggak ada Nah, nenek-nenek ya dok. nah, iya, perawan yang terus perawan. Ya Allah. Ya, tahu nggak Pi suratnya, Pi? Ih, lupa. 6 ayat 35, 37, 36 Berapa ya, Pi. berapa 56, dok? 56. 56, Oh, enggak. 35, 36. Oh, Al-Waqiah 35-36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang Perawan penuh seterusnya cinta tuh. dan sebaya umurnya. Oh, Sadaqallahul waduh. Itu yang harus kita ukur tuh, Pi. Iya benar dok. Ya. Bahkan kalau pasangan kita itu bisa menjalankan sama, nanti dihadirkan sama Allah itu yang untuk istri kita itu cantik melebihi bidadari-bidadari yang ada di surga. Subhanallah. Untuk laki-lakinya, Pi, ya, suami kita itu lebih daripada perjaka-perjaka yang tadi disebutin. Ya. Ini harusnya tujuan yang harus kita bela, ya, kita usahakan semaksimal mungkin, ya. Jadi jangan dilihat orang kafir yang ada di dunia ini, ya. Terus, nah, ini kita lihat, ya. Orang kafir itu nggak percaya kita apa dia aktivitasnya lagi direkam.
Padahal ini ada di Al-Quran. Ya, ingat ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan catat perbuatan baik, yang satu sebelah kiri catat perbuatan yang buruk-buruk ya. Terus sudah gitu saksinya ada nih, kaki, tangan, kulit, pendengaran, penglihatan semuanya ada. Bahkan seluruh tubuhnya bisa ngomong. Nah, sekarang kita lihat ya, bayangkan manusia udah mulai meniru. Ternyata ya CCTV dari AI ini ya bisa memonitor 24 jam ya di rumah ya, di luar mungkin nanti kalau dia disisipin ke dalam tubuh bisa monitor kita. Seharusnya kita takut. Bayangkan orang yang berbuat jahat, misalnya korupsi segala macam, bisa dilihat aja CCTV-nya. Oh lagi korupsi nih orang nih, ya. Tapi memang dasarnya nggak ada rasa malu, nggak ada ini, nggak peduli, ya. Kalau orang kan mikir nih, gila, pas diperiksa di berangkasnya semua isinya duit, kan malu, ada yang ngerekam lagi, ya. Terus, ya, mereka menganggap manusia itu nggak mungkin dibangkitkan. Padahal udah bilang, ya, setelah tiupan pertama dan meninggal, semua manusia akan ditiup sangkakala untuk kedua kalinya. Ya, tiupan itu adalah 40 apa, nggak tahu, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun ya. Sekarang pertanyaan, hanya sekejapan aja. Ya, kalau orang kafir bilang, oh nggak mungkin itu kita dibangkitkan. Dan itu dijelaskan surat 45 ayat 24. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanya menduga-duga saja. Padahal dijelaskan di Al-Quran, kan kamu tadinya nggak ada. Menjadi ada, kemudian menjadi tiada lagi, itu gampang bagi Allah. Ya, surat 7 ayat 57. Kalau nggak percaya, kamu lihat tumbuhan deh. Ya, tumbuhan itu kering segala macam di tanah yang kering. Begitu datang hujan, dia tumbuh semua subur. Nah, itu seperti itulah kamu dibangkitkan. Ya, nah, udah ada contohnya sangat jelas kalau kita mau perhatikan. Ya, pertanyaannya, orang kafir ini yang nggak percaya sama Tuhan, apakah kita yang harus ikutin? Enggak. Yang percaya tidak akan dibangkitkan, ini kan yang harus ini tidak. Kita udah ada buku panduannya, yaitu Al-Quran. Terus, ya, kita jangan seperti mayat, nggak sadar-sadar. Jadi kita jangan tiru. Ya, hatinya tidak dapat mengenal yang ma'ruf, tidak dapat mengingkari yang mungkar. Itu dibaratkan di Al-Quran itu seperti mayat. Ya, kenapa? Mereka lebih memilih dunia. Surat 16 ayat 107 108. Dengan memilih dunia itu panca indahnya ditutup semua. Sehingga seperti kelakuannya seperti mayat ini. Ya, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ya, seharusnya kita sadar nih. Ya, mata kita untuk melihat seluruhnya di jalan Allah. Ilmunya Allah, pendengarannya harus pakai untuk mendengar seluruh kalimat Allah. Ya, mereka bisu, tuli, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang bisu dan tuli. Ya, akibatnya orang kafir dalam segala hal, di dalam memerintah, dalam hidup di dunia ini, ya, sifatnya lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada lebih rendah daripada mayat. Kita lihat, ya, kita lihat itu semua. Ya. Nah, jadi jangan kita ikutin. Makanya Al-Quran udah meramalkan nih. Akibatnya apa? Hancur. Ya, hancur semua. Ya, misalnya pejabat yang diserah tugaskan, ya, untuk mengelola, menjalankan amanat, enggak, hancur. Ya, lihat aja. Pajak dinaikin. Ya, semuanya dipalakin. Ya, kalau caranya begitu, semua orang juga bisa. Ya, jangankan ini level anaknya Epi juga bisa untuk memimpin negara.
Oh, kerjanya Benar. caranya begitu. Ya kan? Nggak usah sekolah-sekolah di luar negeri. Ya, tukang malak apa susahnya. Ya, Sama dengan jadi orang parkir itu. iya. Ya, tukang parkir aja lihat aja. Kalau nggak dikasih sesuai ininya 5.000 perak, oh, Kamu jalan begitu aja ditimpuk tuh mobilnya. Kalau kita kenapa? Nggak mau ngikutin pajak, oh ditangkepin. Apa bedanya sama tukang parkir ya? Padahal level dia level apa, profesor, doktor. Ya, seharusnya malu, berkaca dia. Ya, ya. Ini karena dikasih itu pada orang yang kafir. Ya, semuanya kacau semua. Ya, kacau semua. Pertanyaan, itu kan yang harus kita ikutin? Oh, nanti dulu. Nanti dulu. Ya, kalau kita mau ngerti ya. Enggak. Terus, ya, ini kita lihat. Ingat, waktu kita nih untuk memperbaiki diri dari kafir menjadi betul-betul bertakwa pada Allah ke level tertinggi itu, waktu kita terbatas. Dan kita nggak tahu waktu terbatasnya itu kapan dihadirkan Allah. Ya, milik Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Urusan kejadian kiamat, kiamat berupa kematian hanya sekejap mata. Atau lebih cepat lagi. Jadi kalau kita tahu itu, jangan kita menunda-nunda waktunya. Karena kita semakin dekat menuju arah kematian. Ya, Allah merahasiakan nih, kapan itu terjadinya. Supaya apa? Kita bersungguh-sungguh. Ya, mulai nih. Dari mulai sekarang nggak dengar, atau yang sebelum-sebelumnya dengar, mulai kita bertarung. Ya, karena lagi kita jalannya lagi menuju kematian. Nggak tanggung-tanggung. Ya, terus. Ya, jadi kalau kita betul-betul berakal, mulailah memilih akhirat. Jangan meniru gaya orang kafir. Ya, barang siapa kafir, dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka sebetulnya mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang sangat menyenangkan. Ya, surat As-Sajdah ayat 17. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Sesungguhnya orang kafir itu mencintai kehidupan dunia, meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakang. Ya, ingat dunia itu akan pergi. Hidup hakiki adalah akhirat, kekal abadi. Ya, tidak ada, ya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Ya, mulai kita uber, mulai kita uber. Ya, apa ada telepon ya? Ya, terus ya, ingat, kita bisa melihat itu semua hanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, misalnya nih, ya, jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia itu hanya penuh dengan apa, persangkaan belaka dan kebohongan, penuh dengan kesesatan, kebatilan, ya, dan juga surat 31 ayat 30 batil. Kita bisa lihatnya dengan mana? Dengan Al-Quran. Selain dengan Al-Quran nggak bisa. Ya, jangan pernah merasa bersalah setelah mengeluarkan pendapat yang sejalan dengan hati nurani. Karena jika merasa bersalah, Anda mengabaikan kebenaran. Dari Benyamin di Israel. Orang Israel nih. Ya, jadi kita mulai nih, berjalan dengan kebenaran.
Karena pendapat manusia itu semua ini. Pendapat manusia yaitu, maaf sekali lagi, yang tidak berdasarkan Al-Quran adalah kafir, fasik, zalim, dan munafik. Ya, terus ya, jangan sekali-kali melupakan Al-Quran. Karena Allah udah bilang di surah 41 ayat 41, pasti kamu akan celaka. Ya, pasti setan masuk nih. So, pemikiran setan semua. Ya, sehingga kita menganggap karena udah jadi filosofi setan, menganggap itu benar, padahal nggak benar. Ya, setan telah menguasai mereka, lalu menjadi mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan, golongan yang ya. Sekarang kita cek, kalau kita seperti itu, dosa kita ini udah banyak, banyak sekali. Sekali-sekali duduklah dalam sepi untuk merenungi dan menelisik dosa-dosa diri. Nescaya kita akan Nescaya akan kita dapati kalau dosa kita teramat amat banyak, sedangkan kebaikan teramat sedikit. Jika sudah demikian, istighfar, ya, istighfar terus, perbaiki terus. Insya Allah kita akan selamat. Terus, ya, ingat, ujian manusia itu di hadapan Allah itu yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Dicoba nih Siti Hajar, ya, sama Ismail di padang pasir, ya, karena dicobanya sabar, bisa jadi apa, air jam-jam. eh Nabi Ibrahim dicoba nih sama anaknya Ismail, ya, jadi ritual sembelih apa, domba atau kambing, ya. Nah, jadi mulailah kita melihat dengan gaya Al-Quran. Ya, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka tidak tahu. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Sedangkan cobaan itu adalah sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, nah, makanya ujian ini dia hadirkan pada waktu zaman Nabi Musa oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir bisa melihat, Musa, kamu pasti gagal deh. Karena kamu tidak tahu apa yang aku uji. Ya. Nah, jadi gayanya orang kafir dalam menjawab semua ujian ini pasti gagal semua. Termasuk kita yang muslim kalau mengikuti gaya mereka. Ya. Dan itu dijelaskan surah 18 ayat 68. Bagaimana kamu akan lulus? Kamu nggak tahu apa arti sabar. Ya, nggak ada pengetahuan sama sekali. Ya, jadi kalau baca Al-Quran ngerti lah, refleksikan di dalam kehidupan kita sehingga langsung dituntun kita nih sama Al-Quran. Terus, ya, ingat nih, kisah surga dan neraka. Guru akan diuji dengan muridnya. Si murid bertanya tentang surga dan neraka. Jawaban guru, kau hanyalah orang bodoh. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk orang sepertimu. Si murid tersinggung, menghunus pedangnya dan berkata, aku bisa membunuhmu dengan suatu sabetan saja, karena kamu sudah kurang ajar. Lantas dengan tenang si guru itu berkata dengan menunjuk ke mukanya, nah itulah neraka. Si samurai terdiam, ia juga terkesima. Langsung saja ia diliputi perasaan takjub dengan kesederhanaan dan ketenangan sang guru. Si samurai itu pun menyarungkan pedangnya kembali. Ia pun menjadi tenang dan tersenyum. Lalu si guru itu berkata lagi sambil menunjuk ke mukanya dan di sisi samurai lagi, nah itulah surga, ujar sang guru yang bijaksana. Ya, gampang kan? Terus, ingat, iblis itu dicoba nggak sanggup, malah dia sombong. Dia bilang, aku kan dari apa? Dari api, manusia itu dari tanah. Udah mulai sombong. Apalagi orang-orang sekarang dicoba dengan hierarkinya. Oh sombong. Lu tahu apa lu? Gua lulusan pesantren. Gua gelarnya profesor. Ya. Nah itu diuji gitu, hati-hati. Ya, sombong kita kalau seperti itu. Ya, mulailah kita berkaca dengan Al-Quran.
Ya, sehingga tidak sampai terucap seterusnya di dalam tingkah laku kita bersifat seperti itu. Ya, kita selalu mengkoreksi di mana nih. Tapi koreksinya harus dengan Al-Quran. Yang lain nggak bisa. Ya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud, maka sujudlah mereka. Kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong. Ya termasuk golongan orang-orang kafir. Nah sekarang ini sama. Udah dikasih buku petunjuk Al-Quran, sombong. Oh, buku Al-Quran udah ketinggalan zaman, kok harus direvisi. Kan ini nggak bisa bikin ceritanya. Udah titik. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Kesombongan membunuh teman setia untuk menyelamatkannya. Ya, ini waktu itu zaman Genghis Khan. Ya, zaman Genghis Khan itu dia udah kausan nih, bawa tentaranya berperang. Dia cari sungai. Ya, kemudian dia mau minum sungai itu. Burung kesayangannya, burung Raja Walinya selalu menghalangi dia untuk minum air sungai itu. Berkali-kali dihalangi. Akhirnya kekesalan dibunuh tuh burungnya. Begitu dibunuh, dia lihat. Ya, maknanya apa nih? Ternyata di sana di pangkalnya itu ada ular mati udah mengeluarkan racunnya yang jalan melalui air itu. Baru dia menyesal. Ya, baru dia menyesal. Ya. Nah, untuk membuka ini semua yang gaib segala macam, mulailah kita berkaca dengan Al-Quran supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Ya, mulai. Bayangin seorang jenderal perang, ya, Genghis kan, orang nggak ngeraguin, tapi diuji sama air aja dan sama burung Raja Walinya udah gagal dia. Dia sendiri yang setia menemani dia dibunuh. Ya, kawannya burungnya ini. Ya, terus ya hanya yang dengan berjalan Al-Quran inilah yang akan selamat. Ya, Al-Baqarah 208, wahai orang iman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dan jangan kita mencampur adukan. Ya, tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Insya Allah itu akan selamat. Wahai Alkitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Sesungguhnya orang yang melepaskan tagut, berjalan dengan kalimat Allah, dia telah memegang buhul tali Allah yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah udah bilang nih, berikanlah kabar gembira orang yang selalu dengan kalimat Allah. Surat 39 ayat 17 baca. Iya, Dok. 39, 17, 18. 39, 17, 18. Surat 39, Az-Zumar 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita mau diberi petunjuk sama Allah, jangan mencampur adukan. Setidak-tidaknya apa yang pikiran manusia kita standarisasi dengan Al-Quran. Insya Allah untuk selanjutnya Allah akan menerangin. Summa ina alaina bayana. Surat 75 ayat 19. Ya. Atau Allah yang akan membimbing hatinya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wa kulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11. Surat 10 ayat 9, surat 29 ayat 69. Allah yang akan membimbing hati. Ya, terus. Ya, hati-hati yang menjalankan separuh-separuh. Ya, semuanya akan gagal. Kenapa? Itulah orang kafir sesungguhnya. Ya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Sebagaimana mereka telah menjadikan kafir, mereka menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Ya, orang-orang dulu itu karena menjalankan Islam separuh-separuh. Yang untung diambil, yang nggak untung ditinggalin. Bila perlu nggak usah diomongin. Ya, ini. Dan kita ini sekarang ngikutin. Ya, sehingga apa? Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak. Maka mereka bersikap lunak pula. Ya, apa kata Allah nih? Ya, udah bilang, nggak bisa diinin, kita ngikutin.
Hingga kita lunak, kita malah jadi sponsor lagi, mati kita. Kenapa? Kita tidak ada ketahuan. Dalam seluruh kita yang kita baca, tidak pernah menganalisa dengan akurat. Ini sumber dari kesalahan semua. Ya, mencampurkan adukan antara hak dan batil. Dalam berislam, kita tidak cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di lisan saja. Namun ada konsekuensi bagi seorang muslim untuk melaksanakan syariat Allah tanpa pilih dan pilah layaknya sajian prasmanan. Yang suka diambil, yang tidak suka diabaikan. Apa yang terpancar dari kalimat tersebut berarti seharusnya melaksanakan syariat Islam secara kafah. Ya, secara kafah. Karena ini semua yang akan nolong kita. Jangan kita lihat orang kafir. Ya, terus. Ya, ingat, Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Al-haqqu mirobika fala takunanna minal mumtarin. Qala al-haqqu al-haqqu aku. Jadi kalau ada kebenaran mutlak, kita jangan ikuti kemauan mereka. Allah lepas tangan terhadap siksaannya. Surat Al-Baqarah 120, surat 13 ayat 37. Ya. Allah tidak akan melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Ya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya. Surat 2 ayat 120. Jadi apa? Kekal abadi di neraka. Ya, walaupun kita muslim ya. Karena kita apa? Menginikan kalimat Allah. Ya, menginikan kalimat Allah. Ya, terus. Ya, bayangin. Kita berpikir nih. Walaqad jinahum bil kitab lifasolnahu ala ilmin udah warahmatan liqaumin yu'minun. Ilmunya Allah ya sebagai rahmat dan pelajaran. Ilmunya Allah surah 25 ayat 6 yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya Allah tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, ilmunya Allah yang hanya diterima oleh manusia. Sungguh manusia adalah sangat bodoh dan zolim. Jadi kalau ilmunya Allah mengikuti kemauan mereka akan rusak seluruh alam beserta isinya. Udah jelaskan. Nah sekarang kita lihat. Ya surah 23 ayat 71. Kita lihat. Benar nggak rusak? Ya iya. Bayangin. Kita ngikutin nih. Berapa maaf sekali lagi ikutin terapi target untuk cancer. Ya satu item itu saya udah hitung. Kira-kira duit kita ini ditarik sama Yahudi per bulannya hampir 50 triliun. Itu nggak coba. Itu satu item. Bagaimana kalau 2 item? Bagaimana kalau 3 item? Kita ngikutin aja nih. Akibatnya apa? Kita berlaku zolim terhadap pasien-pasien kita. Ya, dan banyak itu kejadian. Ya. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, filosofinya emang umur bisa diperpanjang. Oke, saya akan ikut. Ya, tapi nggak bisa. Ya. Jadi kalau nggak bisa, ngapain saya harus ikut? Ya. Oh, ini mau perbaiki kualitas hidup. Apa kualitas hidup? Rumah kejual, mobil kejual, anak nggak jadi sekolah. Apakah itu yang harus kita ikuti? Oke, makanya kita mulailah berkacamata dengan Al-Quran. Sehingga panca indera ini tidak bersaksi di hadapan Allah. Ya, jangan kita ngikuti gaya orang kafir. Gaya orang kafir begitu gayanya memang. Kita jangan ikuti. Apa yang sesuai kita ikutin. Tapi nggak sesuai nggak. Jangan. Ya, terus. Ya. Kenapa? Nanti di hadapan Allah nggak ada yang bisa bertanggung jawab. Apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Ketika itulah rugi orang-orang yang berpegang pada yang batil, pendapat manusia. Surat 45 itu sama. Ya, sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang kafir di akhirat. Sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Ya, ingat, ya, mendoakan kalimat Allah ini. Takutnya kita udah musyrik. Syirik zaman dulu, musyrik zaman dulu ya itu menyembah berhala. Ini menyembah sesuatu ilmu pengetahuan yang tidak jelas. Ya, yang arahnya kemana? Epidemiasnya 2 tahun sekali dirubah. Ingat,
Ya, terus ya ingat ya, kita kalau seandainya nanti meminta pertanggungjawaban, oh ini bahasa evidence based, lepas tangan semua. Ya, lepas tangan semua. Ya, ngikutin orang pintar sedunia, lepas tangan semua. Mengikuti setan, lepas tangan semua. Surah 14 ayat 22. Setan berkata pada apabila perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan padamu janji yang benar. Tapi kita memilihnya janji yang bukan janji dengan Allah. Ya, hati-hati sekali. Ini akan kita rasakan kalau seandainya kita nanti tidak mengikuti kalimat Allah, kita rasakannya dalam bentuk penyesalan. Mendingan kita rasakan ya, kita berusaha merubahnya supaya kita merasakan sesuatu yang nikmat, yang hanya disambut sama Rasulullah dengan rindunya Rasulullah dan dapat syafaat dari Allah. Karena kita menomorsatukan insya Allah kalimat Al-Quran. Ya, terus ya ingat, lain filosofi Al-Quran semuanya akan diabaikan. Maka rasakanlah olehmu ajab ini sebabkan kamu melayakan pertemuan dengan harimu ini hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melayakkan kamu. Ya, sama surah 20 ayat 126, surah 45 ayat 34. Ya, kita dilalaikan sama Allah. Ya, kita sombong. Ilmunya Allah lebih rendah daripada ilmunya manusia. Hati-hati. Ya, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sombongan sebesar biji sawi. Ada seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah. Menyukai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita menolak kebenaran dari Allah. Kita menyanjung-nyanjung Yahudi. Karena kita lagi digiring ke neraka secara berjamaah. Ya. Terus, ya. Jadi supaya nggak sombong bagaimana? Ingat tujuan ke dunia itu untuk beribadah, untuk menggapai surga. Wallahu yadu ila dari salam ya di masa ila suatu mustaqim. Ya. Ingat janji kita sama Allah. Inna solati ini wajah tuh. Ingat ya, janji itu apabila dilanggar ya pada hari kiamat tidak akan menyusikan mereka dan mereka mendapat azab yang pedih. Ya. Mereka tidak akan dapat bagian akhirat, tidak menyapa mereka, tidak akan menyusikan mereka akibat kita berjanji sama Allah dilanggar. Ya, hati-hati. Ya, terus. Ya. Jadi waspada, istiqomalah selalu. Apapun gelombang cobaan yang menerpa, apapun gelombang kenikmatan yang diperoleh, apapun gelombang jabatan kenikmatan yang diperoleh, apapun panca indera yang telah diberikan, apapun anak dan istri yang diperoleh, apapun ilmu yang telah diberikan, waspadalah terus dan istiqomalah selalu hingga akhir ajal menjemput. Ya, katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi apa yang dititipkan Allah ini, jadikan itu untuk untuk supaya kita ditolong sama Allah. Ya, terus terus ya, jangan Allah disekutukan dengan pendapat manusia. Ingatlah pada hari kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang menyekutukan Allah, di mana sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Ya, begitu juga surat 16 ayat 27. Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di mana sekutu-sekutu itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan ajab pada hari ini ditimpakan pada orang-orang yang kafir. Siapakah orang yang kafir yang menjalankan Islam separuh-separuh? Tidak mau mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran. Ya, hati-hati. Jangan tertipu dengan usia muda.
karena syarat mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan badan sehatmu, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan tertipu dengan ketenaranmu dan karya-karyamu, karena dikubur engkau hanya ditemani amalan ibadah sebaikmu, bukan sobat. Terus, ya, apapun cobaannya, dahulukanlah kalimat Allah. Ya, apabila jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, seluruh yang ada di dunia ini kamu lebih dahulukan daripada Allah dan Rasulnya. Begitu juga surat 63 ayat 9. Begitu juga surat 3 ayat 33 ayat 6. Ya, Allah dan Rasulnya harus melebihi daripada jiwanya kita sendiri, dari kita sendiri. Insya Allah kita akan selamat. Ya, hak Allah atas hamba dan hak para hamba. Hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadat kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, terus, ya, Allah sangat mencintai pribadi-pribadi Al-Quran, yaitu yang selalu mengikuti Allah, yaitu yang berlaku adil, surah 499, yaitu orang yang bertawakal, yaitu orang yang selalu sabar, yaitu orang yang mencintai berbuat kebaikan. Sebenarnya barang siapa orang yang menepati janji, ya, di waktu sholat kapanpun, Allah sangat cinta itu semua. Ya, manusia yang paling cintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Terus, ya, ingat, sombong karena kita tidak mau belajar dari ilmu Allah. Tidak bisa tulis baca, tapi bisa menyampaikan ilmu hingga dunia kiamat dan setelahnya. Menyampaikan di gurun gersang Arab, menyampaikan di negeri lain dengan gunung berwarna-warni. Ya, bisa melihat gunung warna-warni, padahal di negara Arab nggak ada. Tidak pernah ke langit, tapi bisa menerangkan susunan kalimat tata surya yang indah dengan segala keteraturan. Tidak pernah melihat perkembangan janin di perut, tapi menjelaskan urutannya dengan sempurna. Menjelaskan kematian Fir'aun menjadi mumi nanti ratusan tahun setelahnya. Menjelaskan kebangkitan manusia sementara tidak pernah merasa pernah dibangkitkan. Menerangkan ilmu Al-Quran yang isinya 8 lautan tapi tidak pernah menulisnya. Menerangkan alam takut menjalankannya tapi tidak pernah mencoba membuktikannya. Semua itu harus diterangkan oleh kita, orang yang di zaman sekarang, yang pintar, pejabat, kaya, dan seterusnya. Zaman Rasul sama. Menerangkan ilmunya yang mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia akan salah. Menerangkan bahwa seluruh manusia pintar saat itu hingga sekarang tidak akan bisa membuat satu surat pun. Tidak akan bisa membantah satu ayat. Manusianya berimprovisasi dari semua filosofi Al-Quran. Karena filosofi akalnya, maaf, jongkok. Yang dijadikan contekan sebagian ahli untuk mencari informasinya, tapi tidak mengakuinya karena takut disebut plagiat. Ya, semua orang ahli berusaha mencari membuka Al-Quran, tapi dia bilang, oh ini berdasarkan pemikiran saya. Padahal itu semua ada di Al-Quran. Itulah yang harus disampaikan pada zaman serba tidak mungkin. Pada zaman sekarang pun seperti itu. Karena riset puluhan tahun hanya dibahas dengan satu atau beberapa ayat. Alangkah sombongnya bila masih ada pikiran dengan ilmu lain bikinan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi jangan kita niru-niru gaya orang kafir ya.
Orang bikin kerusakan segala macam kita tiru. Orang bikin kesombongan di rumah ke neraka kita tiru. Orang yang pendapatnya cuma pendapat akalnya 2 tahun atau 3 tahun berubah kita tiru. Mulailah. Apa salahnya sih kita berkarya dengan Al-Quran? Hah? Apa salahnya saya tanya? Kita standarisasi dengan Al-Quran? Apa salahnya? Kita udah mengaku Muslim kok. Apa salahnya? Saya tanya. Ya, apakah kurang bermanfaat Al-Quran itu? Apakah Al-Quran itu tidak memberikan informasi yang begitu hebatnya? Tidak. Semuanya ada di Al-Quran. Ya, mulai kita menggali dengan Al-Quran, mulai. Ya, ya silakan ada yang mau bertanya. Dok, Evi bertanya, Dok. Tadi kan di slide dokter tertulis ingat dunia adalah beban dan akan ditinggalkan. Itu ada beberapa orang atau sebagian orang mengatakan lebih baik kita tidak usah punya rumah di dunia. Kita kontrak aja satu rumah, habis kita kontrak lagi gitu. Jadi dia tidak punya beban di dunia dengan rumah. Itu bagaimana pendapat seperti itu, dokter? Itu pendapat yang dianut sama Abdurrahman bin Auf. Hmm. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin. Karena dia takut hisabnya. Ya, waktu itu Rasulullah pernah berkata, Abdurrahman bin Auf, aku melihat engkau tuh nanti dihisab di neraka itu. Waktu mau masuk perkara hisab itu, kamu sulit nanti. Karena hartamu terlalu banyak. Dia takut tuh. Dia mau jadi miskin. Tapi nggak pernah jadi miskin. Ya. Nah sekarang kita lihat. Ya, kita orang kaya nih. Ya, kita beliin kayak tadi tuh saya bilang beliin pulau. Beban kita nggak tuh? Misalnya kita udah pensiun nih. Bisa kita bayar PBB-nya. Apalagi PBB yang sekarang mau dinaikin 200-300%. Bisa bayar? Hah? Nggak mampu kayaknya, dok. Nggak mampu kan? Iya, Kita bisa bayar orang yang nungguin di situ. enggak juga. Listriknya di situ, airnya di situ kita bisa bayar. Enggak, dok. Ya. Kalau kita nggak bisa bayar, pertanyaannya, akankah kita memuaskan nafsu untuk membeli itu semua? Kayaknya enggak, dok. Ya. Kalau enggak, ya mulailah kita berpikir gaya pun jual aja. Kalau nggak bermanfaat, ya mulai untuk berkarya dengan akun. Oke, kita takut nih. Nanti kalau kita udah tua sama aja kita nanti nyusahin orang segala macam. Oke, kita hitung-hitung dong. Mana kebutuhan kita sehari-hari, mana ini kita hitung. Lebihnya sedekahin. Kan udah bilang di Al-Quran surat 219. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus sedekahkan? Harta yang berlebih. Kita kan nggak, harta berlebihnya dipakai apa? Untuk ditumpuk-tumpuk, ya. Setuju nggak? Ya, Untuk dikasih makan makan kita sehingga makannya berlebih jadi penyakit, anak dikasih makan berlebih jadi penyakit juga, anak dikasih harta yang berlebih juga jadi penyakit juga, jadi ingkar kepada orang tuanya. Itu yang kita harus support. enggak. Kalau enggak, kapan kita mulai? Makanya harta itu seperlunya aja lah, jangan berlebih. Ya, misalnya, maaf saya omong ini yang Raja Minyak Indonesia nih, ya rumahnya 6.000 meter, fasilitasnya emangnya bisa tidur semuanya tuh di berapa kamar? Enggak, susah nggak? Susah. Akhirnya apa, ketangkep, disita semua. Sampai dia mau balik ke Indonesia aja takut. Ya, gara-gara apa? Melanggar hukum Al-Quran. Pertanyaan, apakah ini yang kita ikutin? Orang kita tidur aja bisa kok. Gelandangan aja bisa tidur, tukang beca aja bisa tidur nyenyak. Ya, saya aja semenjak sakit jantung tidur susah. Ya, lebih senang tidurnya tukang beca tuh saya lihat tuh sampai ngorok-ngorok. Ya Allah. Ya, itulah dunia, Pi. Iya. Ya, selalu penuh dengan fata morgana. Ya, nanti udah gitu kita nih, jangankan itu, Pi. Kita mati. Di dunia ini misalnya kita ada penyakit, emang bisa kita nikmatin Enggak. kemewahan itu? Nggak bisa. Ingat ceritanya tuh, Pi.
Ya, waktu itu saya baca di YouTube, seorang artis terkenal punya pesawat jet pribadi. Dicoba, akhirnya kena kanker payudara. Mobilnya aja mobil mewah. Saya dulu, pakaian saya, apapun saya bisa pakai. Harga yang berapa juta pun saya bisa pakai. Puluhan juta pun saya bisa pakai. Sekarang saya pakaiannya selama sakit, ya baju baju standar rumah sakit. Kereta dorongnya bukan mobil mewah. Apa Pi? Masih Berangkat kantor, berangkar ya, Dok. ya kan? Iya, Nah, yang tadinya kita hidup mewah, Pak, ranjangnya ranjang standar, iya. ya kan? Itu baru dicoba penyakit, ya. Badannya hancur lebur, ya. Itu satu contoh, makanya kita mulai melihat, ya, apa yang kita kumpulin itu seharusnya bermanfaat. Saya kadang-kadang berpikir ya, kenapa Rasulullah kok takut gitu untuk memperoleh dunia ini? Karena Rasulullah tahu itu ayat Al-Quran ini jadi beban saya di dunia dan di akhirat nanti. Dia jalani tuh 100%. Di mana kurang saya ya? Kok saya nggak niru gaya Rasulullah ya? Kok saya harus dualisme ya? Nggak ngikutin Rasulullah. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah begitu ada turun ayat per ayat tuh, Hmm, iya, Dok. langsung dijalanin tuh. Dan itu dijelaskan surah 9 ayat 124 baca deh. 9 At-Taubah 124. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Shadaqallahul azim. Kalau kita suratnya udah penuh ya Pi ya. Iya benar. Tapi baca Al-Quran nggak ada gembira ya Pi ya. Iya. Baca Al-Quran hanya untuk ngantuk aja Pi ya. Kira kita lagi ditunggu sama Rasulullah kan nih umat muslim zaman sekarang Pi. Sebenarnya sih iya, Dok. Harusnya. Harusnya kan kita Tapi harusnya iya, tapi umatnya yang membelot. harusnya kan kita harus lebih dari umat dulu ya. Iya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini dari kalimat ini aja saya merasa malu kalau ketemu Rasulullah. Iya. Ya Allah, malunya saya ketemu Rasulullah. Saya bergerak sarjana, saya bisa tulis, bisa baca. Malu saya bersaing sama Rasulullah. Rasulullah nggak bisa tulis dan baca, tapi begitu hebatnya menerjemahkan Al-Quran. Kita ini mana, Pi? Mana? Yang dari sini semua yang ikut mana? Mana saya tanya? Ya, mana? Eh, nggak takut kita berhadapan sama Rasulullah? Eh, nggak takut kita berhadapan sama Allah? Udah komplit, sedangkan orang dulu per ayat turunnya senangnya bukan main. Senang bukan main. Kita, ya Allah, malunya saya. Setuju nggak gitu? Yang hadir setuju nggak? Dimas setuju nggak, Dimas? Ya dok. Setuju nggak gitu? Hah? Malu nggak lu ketemu Rasulullah? Malu dok. Nah, gembiranya bukan main. Ya Allah, kita boro-boro gembira. Jadi apa berdebu tuh. Nggak pernah tengok. Gua, ya, jangan sampai ya Allah. Gak juga sampai berdebu dong. Kan dibaca dong. Iya, Sedih kalau kalau sampai berdebu mah. ada sampai begitu ya mohonlah ya ditengok-tengok Al-Quran itu ya dibuka-buka, di ngertiin Ya. ya
Malu kita berhadapan sama Rasulullah. Oke, ada lagi yang mau tanya apa, Di? Terima kasih dong. Ada, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba merespons ke apa yang disampaikan, ditanya Ibu Epi tadi. Ya kan, kalau kita lihat di Al-Maidah itu kan, ayat 48, bukan 51 ya. 41, 48 itu kan ada 3 poin itu. Allah itu telah memberikan aturan dan jalan yang terang gitu ya. Nah, kemudian Allah mengatakan juga di situ, jika Allah itu berkehendak, bagi Allah mudah itu untuk melaksanakan atau menjadi satu, jadi sama semuanya gitu kan. Iya. Poin berikutnya terlihat itu dari sana Allah ingin menguji gitu ya dari apa yang diturunkan ini. Jadi artinya begitu istimewanya manusia itu kalau dia mengambil tanggung jawab. Tapi hari ini kan kebanyakan orang-orang berpikirnya orientasi itu akhirat, tetapi dilupakan dunia gitu. Artinya dia lari dari tanggung jawab, mengambil hal yang kecil-kecil. Beda kalau menurut saya, bagaimana Rasulullah takut kepada Allah, tetapi dia mengambil tanggung jawab. Misalnya untuk berjihad, berperang gitu ya, untuk menegakkan hukum itu. Tapi sekarang tidak, dia lari kepada menghafal ayat, dia lari kepada hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang tidak menyentuh kehidupan itu sendiri. Sehingganya ini suatu pelanggaran kalau logika saya Pak Dokter ya. Sebetulnya dia harus bagaimana mengaplikasikan itu. Kalau sekarang itu ya udahlah tidak punya rumah gitu kan. Kalau menurut saya itu adalah alat ya, tidak punya duit ya. Tanggung jawab memang besar gitu ya, tapi harus punya duit gitu ya. Harus punya pangkat yang tinggi, harus punya jabatan gitu ya. Tapi kalau kita lari dari situ, tidak mau tanggung jawab, berarti kita kan mengambil resiko yang kecil sekali. Nah, jadi logika saya sebetulnya umat Islam hari ini disorientasi gitu ya. Untuk melihat dunia ini akibat dari cara para dai, para pengelola agama itu banyak ke normatif ya. Padahal normatif sudah jelas seperti Ustaz bilang, buka aja YouTube apa semua, ChatGPT terbuka semua. Tapi persoalan kita bukan itu lagi hari ini kan. Tanggung jawab ini diambil gitu. Nah, artinya instrumen dunia ini harus dipunyai juga gitu ya. Tidak mungkin kita akan miskin bisa membuat pasukan atau mendanai jihad dan sebagainya. Kalau kita udah lari dari kenyataan dunia itu, dan hari ini umat Islam itu lari seperti itu. Ya udahlah gitu kan, kita sholat baca ayat gitu ke masjid gitu kan, apa seperti itu. Itu kalau pandangan saya seperti itu Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter punya ilmu yang luas lagi. Terima kasih. Jadi gini ya, itu tadi makanya saya kasih contoh Pak Sandi ya, itu Abdurrahman bin Auf. Ternyata dengan disedekahkan itu, dia nggak pernah miskin, katanya bertambah. Ya, makanya dibilang di Al-Quran itu Al-Baqarah 219, harta yang berlebih itu yang kamu sedekahkan pasti akan dilipat gandakan sama Allah daripada yang dikumpulkan. Nah, umat Islam sekarang ini lebih memilih dikumpulkan daripada untuk dijalankan. Ya, jadi kekayaan itu harus pakai untuk rahmat bagi seluruh alam. Ilmu pengetahuan harus dipakai untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, nah kalau kita udah sepakat seperti itu, akan berputar roda perekonomian yang mahal luar biasa. Akan berputarlah roda ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, mudah dan murah dan praktis. Ya, ini tidak. Kenapa? Kita menukar dengan dunia. Bukan dipakai itu untuk tujuan akhirat. Sekarang kita pikir, ya, maaf sekali lagi, yang kita kumpulin, yang kita lihat nih harta-harta itu, ada manfaatnya nggak? Enggak kan? Hatinya buta nggak dia? Buta kan? Matanya buta nggak? Buta kan? Pendengarannya tuli nggak? Tuli kan? Terus udah gitu hatinya buta kan? Dia udah tahu kok nggak ada manfaatnya. Coba kalau dia pikirkan itu untuk dipakai rahmat bagi seluruh alam. Ya,
itu akan menjadi angka kelipatan untuk dia memperoleh duit pun lebih dari itu. Ya kan? Dia enggak. Kenapa? Tidak tahu kemutlakan kalimat Al-Quran ini. Ya. Nah, misalnya nih, di dunia saya, ya, kita udah dicokokin dengan bahasa Yahudi. Ya. Terus udah gitu apa? Kita ngikutin. Kalau kita bisa ini, kita lihat, wah gila nih, kita ngikutin terus nih, duit bangsa saya diambil sama Yahudi semua nih. Ya, terus saya ini lagi, tambah gila lagi nih duit nih. Makin tahun ciptaan Yahudi makin gila semua nih. Berbasis money semua. Berbasis apa? Penghancuran orang-orang yang enggak ini. Ya, nah ini seharusnya kita mulai. Ya, mulai apa? Menstandarisasi dengan Al-Quran. Sehingga menjadi umat yang kreatif. Kepikiran nggak Mas Wandi? Bagaimana Rasulullah saat itu menggalang, menghancurkan ekonomi Yahudi. Ya, dipanggil nih sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita permasalahan ini kekuasaan Yahudi semua nih. Ekonomi di Mekah, ekonomi di Madinah dikuasai Yahudi semua. Ada nggak ide? Ya, ekonomi Yahudi apa ininya caranya? Dibikin rumah sewaan. Terus sudah gitu diminjemin riba. Ya, terus sudah gitu, oke. Kita bikin aja ya rumah, pasar, lapangan. Terus kita pinjamin duit tanpa riba. Kira-kira itu artinya kan kebalikan dari teori Yahudi kan? Karena dia ini kan dengan teori Al-Quran kan? Akibatnya Yahudi tidak berkutik selama 13 abad. Hmm, Ya kan? benar. 13 abad. Ya. Sekarang kenapa seperti itu? Kenapa? Kita ini tidak kembali lagi ke filosofinya Al-Quran. Contoh Rasulullah. Kalau seandainya kita kembali, kata Allah, aku yang menyatukan hati kamu. Kata Allah. Surat 8 ayat 63, baca deh. Surat 8 Al-Anfal 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia, Allah, yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallah. Allah udah bilang nih, walaupun kamu sebesar harta ini ditambah bumi ini lagi, nggak mungkin bisa menyatukan umat muslim. Saya akan bertanya, cara menyatukannya bagaimana ya? Bisa dijawab nggak, Di? Bisa dijawab nggak, Di? Ya, filosofi Al-Quran ya, Dok. Bisa dijawab nggak? Hal ini bisa dijawab nggak nih? Nyatukan hati, Dok. Ya, Nah, ruhnya disatukan. Belajar bukan, Al-Quran, Dok. Membaca bukan. ayat. Jawabannya Apa? sudah ada tadi, Dok. Apa? Jawabannya kan di Al-Maidah 46 tadi. 48 di, Dok. 48, jika Allah berkehendak. Berarti kan Itu jawabannya tidak ada. kalau Allah berkehendak ini akan terjadi apabila umatnya juga berkehendak untuk mau disatukan sama Allah. Kalau umatnya nggak berkehendak nggak bisa. Oh, sangkaan ya. Nah, iya kan? Kan ini manusia dikasih pilihan. Iya. Pilihan itu yang istimewa. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nyatukan itu. Satukan janji di waktu sholat itu jalanin betul-betul. Semuanya harus karena Allah. Tidak boleh digabungkan antara Allah dengan pendapat manusia. Atau standarisasi. Sehingga umat ini bersatu kembali. Seperti Rasulullah menyatukannya. Kalau enggak, akan terpecah belah semua. Dan itu sudah dijelaskan surat 6 ayat 153. Baca deh. Al-An'am 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Jadi jangan ada jalan lain. Tegas. Sehingga Allah sendiri akan menyatukan.
Ya, kita kan kumpulan doa banyak loh. Di sholat aja kita udah ini, belum ditambah nanti doa setelah sholat. Tapi janjinya mana yang harus dijalanin? Janjinya mana? Semuanya karena Allah. Enggak, Berarti orang yang semuanya banyak sholat banyak janji, Dok, ya? banyak janji. Nggak pernah dilaksanakan. Itu bahasanya bahasa normatif aja kan. Supaya ada janji jangan sholat. Kan sholat juga doa, Pak. Gimana, Pak? Ya, bukan begitu cara ngatasinnya supaya nggak ada janji jangan sholat. Malah Ringkas, dikasih yang istimewa. simpel, murah tuh jawaban. Ya, satu kembalikan tujuannya ke jalan Allah semua. Satu umat Muslim. Makanya waktu itu Umar bin Khattab pada waktu naklukan Persia sama Romawi nangis nangis nangis. Sahabat Rasulullah yang lain Ali bin Abi Thalib ya terus Utsman nanya ya Amirul Mukminin kenapa Anda nangis? Kamu bagaimana sih? Kamu nggak tahu nih bahwa dunia ini nanti akan jadi fitnah yang terbesar yang akan mencerai-beraikan umat Muslim. Ya, disinilah umat Muslim akan bentrok-bentrokan. Ya, disinilah. Ya, pertanyaan saya cuma satu. Apa yang bisa kita analisa Pi, dari situ, Pi? Dari cerita itu, Pi? Apa yang bisa saya analisa, Pi? Aswandi, apa yang bisa dianalisa dari situ, Pi? Nggak tahu, Dok. Enggak, yang saya heran, Ali yang begitu hebatnya, kok nggak bisa melihat seperti melihatnya gaya Umar ya? Sehingga dia bertanya sama Umar, iya kan? Iya. Umar juga waktu perjanjian Hudaybiyah nggak bisa melihat melebihi melihatnya Abu Bakar, Oh, iya. iya kan? Umar waktu itu udah mulai ragu. Nah sekarang kita lihat kita ya kok nggak bisa melihat nih. Padahal udah dicontohkan oleh Rasulullah, Umar sama Abu Bakar, terus udah gitu Ali memperbaiki diri, terus Umar memperbaiki. Kenapa kita nggak bisa lihat kesalahan di mana umat ini Muslim? Ya, ini harusnya kita gali. Ya, Panca indera belum terlatih, Dok. nah iya harus dipaksain. Mulai belajar analisa. Ya, Ruhnya jangan dok harus. jangan kita didoktrin melulu. Doktrin takut salah, doktrin ini, doktrin, pusing kepala saya. Begitu. Pantesan aja saya bilang umat Islam gak pernah jadi nongol jadi orang hebat. Setuju dok. Untung umati, saya bilang. Kalau begitu caranya, nggak pernah umat Islam kembali lagi seperti kuntum khairul umati. Umat terbaik ya dok. Umat terbaik sepanjang zaman. Saya bilang gitu. Itu pekajiannya begitu, saya bilang. Gimana mau jadi umat terbaik? Ya, sarjana, ini segala macam. Masih kalah sama orang zaman dahulu yang bisa baca tulis. Jadi sekarang adalah umat pemberani. Nah, saya ya, kalau saya baca tuh Al-Quran ini kok bisa ya Rasulullah ya? Kok bisa gitu merangkum jadi suatu hadis, suatu cerita yang baik ya? Kok saya nggak bisa nih? Hmm. Ya, mana nih saya nih? Nggak mau, saya nggak mau ngikuti gaya-gaya di zaman, misalnya Rasulullah zaman dulu, terus untuk zaman sekarang saya nggak melebihi seperti di zaman Rasulullah. Nggak mau saya. Saya tiru gayanya Rasulullah bagaimana untuk zaman sekarang ini, bagaimana menyelesaikan. Iya dok. Itu gunanya Al-Quran. Kalau kita ngikutin asbabun nuzul, ngikutin gitu, oh ini nggak ada asbabun. Yang, asbabun nuzul itu untuk mengikuti di mana Rasulullah ya turunnya separuh-separuh ini bisa menyelesaikan. Sekarang turunnya udah sempurna, harus lebih bisa menyelesaikan. Harus bisa lebih mempersona dalam membahas Al-Quran ini. Kalau saya sih gitu. Gimana nih, lu nih? El nih, Iya dok. Harus mempersona dok. Fi ahsani taqwim sesuai dengan surat At-Tin ayat 4. nah, Sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah banggakan di hadapan malaikat.
Nah, kita kan waktu lahir aja udah berperang, bertempur dengan sperma yang lain gitu misalnya. Jadi kita ini sebenarnya udah terlatih untuk berjuang, Dok. Tinggal diasah. Kemudian juga mungkin selama ini banyak doktrin-doktrin yang melemahkan. Sementara kalau saya perhatikan ya, Dok, kaum Nasrani, Yahudi, mereka itu mempelajari Al-Qur'an. Oh Mereka iya, tuh mereka itu bisa menang karena mempelajari Al-Qur'an gitu loh. Jadi nah, cuma memang kan dikatakan juga bahwa nanti akhir zaman apa umat Islam itu seperti buih-buih di lautan, tetapi hidupkan pilihan, Dok. Dengan kesempatan yang ada, dengan kesehatan yang kita miliki, bagaimana kita bisa kembali sebagai seorang muslim menjadi fi ahsani takwim, sebaik-baiknya bentuk yang Allah ciptakan, yang Allah banggakan. Gitu kan ya, Dok ya? Walaupun iya. sebenarnya malaikat pernah bilang, ngapain ya Allah, ini manusia ini membuat kerusakan di muka bumi. Tapi Allah bilang apa? Aku lebih tahu. Nah, Allah aja bangga, masa kita nggak bangga sama diri kita, Dok? Ya maksudnya dalam arti yang positif ya, maksudnya. Gitu, Dok, semangat, Dok. Iya harus begitu. Malu betul. Ya Allah, kalau saya baca-baca itu semua malu saya. Malu sama Allah betul. Ya, malu sama Rasulullah. Malu sama Umar Abu Bakar. Ya, waktu saya dulu ke Kashmir ya, saya mimpi hal. Ya, saya melihat ada di satu komunitas beserta sahabat-sahabat Rasulullah. Pakainya putih-putih semua. Ya. Waktu saya ke Kashmir, waktu itu saya ikut sama grup Mercy. Ya, saya melihat itu semua. Tapi saya belum mengerti. Mungkin itu untuk memacu saya, coba lalu ikutin seperti sahabat Rasulullah. Ya, cobalah ikutin. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sana. Ya, saya baca Al-Quran tuh, oh ini ya, surat 4 ayat 69. Coba baca dah. 469. Auzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 69. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 69 bakal 96. 69 dan pasti bukan. Dan sekalipun telah Allah perintah 69 69 dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallahu azim. Karena saya sudah dimimpikan, saya harus berjuang untuk sana. Pengen saya sama-sama. Oke, ada lagi mau tanya? Boleh, kalau masih bisa, Dok ya. Oh, silakan. Mungkin kalau boleh saya menganalisis, Dok ya, kenapa awal-awal Islam itu berkembang gitu ya. Rasulullah datang itu kan kondisi awal umat manusia itu kan betul-betul zalim ya. Betul-betul kondisinya paling kejam gitu. Nah, itu pula yang menyebabkan kemungkinan mereka itu logika berkembang langsung. Jadi mereka begitu dapat aturan baru dari Rasulullah, itu berubah menjadi 100 derajat gitu ya, atau 180 derajat gitu. Artinya dia berubah jadi petarung gitu kan. Beda dengan kondisi hari ini gitu kan. Nah, saat Islam itu datang kan sudah ini banyak gitu ya, kondisinya itu tidak ekstrim benar ya, tapi itu dipadukan. Kalau saya tahu itu sebetulnya kalau di Indonesia itu, maaf ya, sebetulnya lambatnya dakwah itu, perkembangan Islam itu mungkinnya karena budaya juga. Nah, beda budaya Sumatera dengan Jawa. Jawa itu seperti bebek berjalan ya, banyak perasaan, tidak boleh ke depan, akalnya kurang ini. Jadi kalau Sumatera itu kan seperti penuh jalan tuh, kalau berjalan dia mau ke depan semua, akal lebih ini. Jadi lebih cenderung sebetulnya Islam itu berkembang memang orang yang memaksimalkan akalnya gitu, bukan perasaan gitu kan. Nah, jadi itu pula lah Indonesia ini, Islamnya itu tidak sampai ke puncaknya ya, kalau menurut saya hari ini. Jadi tidak akan pernah dia menjadi orang utama gitu. Cuma dia aja pelayan-pelayan aja. Mungkin gimana menurut Pak Dokter? Jadi gini dia, kembali lagi kita ke zaman Rasulullah. Caranya cuma satu ulama itu. Menggali
Al-Quran ini menjadi sesuatu yang maha luar biasa. Di segala lintas ilmu pengetahuan. Ya, ini kan enggak. Kita dipecah belah tuh sama Yahudi, sampai ilmu pengetahuan itu terpecah belah jadi yang kecil-kecil dibahas semuanya. Ngapain? Ya, bahas yang kecil-kecil. Al-Quran nggak ngajarin begitu. Al-Quran tuh ngajarin sederhana-sederhananya. Ya, nah, kalau kita sepakat seperti itu, kita membuka wawasan semua pemikiran dengan Al-Quran. Begitu maha luar biasanya Al-Quran, ya, insya Allah nanti orang akan ngikutin lagi. Ya, karena kita nggak ada nih. Maaf sekali lagi, orang yang kita percayakan hanya normatif semua. Ya, kalau kita sepakat ini semua, ya, misalnya kayak Swandi jago bicara dengan Al-Quran, Bu Helmi jago semua dengan Al-Quran, ya, mulai kita ini kan jalani, ya. Kalau cuman monoton aja, hanya mendengar aja, saya nggak ada mendengar, saya terus nggak ada improvisasi bagaimana tingkah laku saya ke depan, selesai lah setelah saya nggak ada umur, ya. Bukan begitu Al-Quran. Pribadi-pribadi Al-Quran adalah pribadi yang selalu berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Fastabiqul khairat. Ya. Nah, kalau udah itu, orang bisa melihat nanti. Ternyata semuanya ada di Al-Quran yang selama ini ditutup-tutupin sama Yahudi. Ya, seolah-olah berteori dia 100% benar. Ya, sampai teori MC kuadrat, kecepatan cahaya segala macam diikutin. Bahkan apa? Masih LGBT ngikutin, tapi kita lihat cek Al-Quran enggak, salah teorinya. Salah itu teorinya. Ya, salah. Kita ngikutin sampai di film-film kita ngikutin. Wah, ini teori salah gue ikutin melulu. Ya, ayo udah mulai. Ya, coba bayangin ini. Misalnya nih di Profesor Maurice Buselli, Profesor Ketmore, dia meliti tentang embriologi. Ya, dia bikin buku judulnya Human Embryology. Ya, terus anak muridnya nyelip, Profesor, lu sekolah Human Embryology, ya udah tua baru bisa bikin, ya perlu melalui sekolahan. Padahal di Al-Quran itu sangat sempurna, komplit, komplit-komplitnya. Ya, coba lihat, mau pembentukan embriologi dari mana? Mau dari luar, dari dalam, ada semua di Al-Quran. Persiapannya untuk menyelesaikan embriologi itu ada semua di Al-Quran. Saya bisa cerita semua. Ya, nah pertanyaan cuma satu. Untuk selanjutnya, haruskah kita, ya, mengubur selembar kertas ini yang hasilnya juga kita nggak tahu, atau kita mulai belajar mengasah analisa kita dengan Al-Quran yang sederhana, mudah, murah, cepat, selesai, atau kita ngikutin sekolah. Kalau kita ngikutin pendapat manusia, ya salah sendiri, mau bayar mahal, mau bayar ini, ya silakan aja. Kalau saya nggak mau saya. Ya, contohnya apa? Allah Allah udah bilang, "Laqad insana fi ahsani taqwim." Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di situ kayak Palmer Taylor itu di tubuh ada 280 sampai 350 perforator. Ya udah bikin nih perforator yang bisa memindahkan itu, kita harus cek kalibernya, yaitu melalui angiografi, MRI angiografi. Pertanyaan, perlu nggak? Ya, kalau saya enggak. Terus sudah gitu perlu saya apalin? Enggak. Saya berasumsi apa? Jangan-jangan di setiap titik putar itu pasti ada perforator yang ukurannya cocok untuk dipindahin dan menolong organ yang ada di sekitarnya. Ya, udah mulai saya analisa. Udah cepet. Perlu nggak saya periksa MRI angiografi? Nggak perlu. Perlukah saya beli USG Doppler?
Tidak perlu. Yang serba mahal, udah gitu SG20 harganya 500 juta atau 1 M, sekarang ditenteng-tenteng sana kemari, tasnya segede gaban gitu. Enggak. Apa? Semuanya pasti ada di titik putar itu. Ya. Nah, terus udah gitu saya coba nih. Waktu saya kena serangan jantung. Ya, saya diperiksa eko. Eko saya normal, 65, 66. Saya tanya ada sumbatan nggak? Enggak. Ini segala macam. Oke. Ya, tapi kenapa saya sakit? Nah, ini dia bilang, ya udah lu periksa troponin ya. Troponin saya tinggi. Analisa saya pada situ. Gila, orang beli alat ekokardiografi ini masih dikalahkan sama pemeriksaan troponin untuk mutusin operasi. Jadi Indonesia rugi berapa nih? Mending beli alat troponinnya aja. Dan memutuskan operasi segala nggak usah pakai eko segala macam. Yang kedua, ya waktu saya analisa lagi nih, kenapa saat saya dirawat troponinnya tinggi, setelah saya diterapi troponinnya jadi rendah? Saya hubungin antara troponin terapi ini dengan terapi. Kalau ke saya nggak ada gejala, pasti troponin saya rendah. Nah, jadi saya coba nih ngecek nih, troponin saya normal nggak? Kalau seandainya saya nggak ada gejala, normal. Jadi kalau suruh dokternya harus periksa troponin nanti dulu, saya bisa meramalkan. Oh kalau nggak ada gejala ini normal, ngapain gua periksa ngeluarin duit segala macam. Itu analisa nih. Ya, terus udah gitu saya disuruh nih periksa eko. Saya bilang waktu konsultasi, saya waktu kena serangan 20 kali, eko saya 65, 66. Saya sekarang kena serangan 1 atau 2 kali. Kira-kira eko saya sama atau lebih bagus nggak? Kalau seandainya sama atau lebih bagus, perlukah saya diperiksa? Sehingga negara akan kehilangan biaya, oke lah saya dibayar BPJS lah. Ya, perlu nggak? Terus sudah gitu saya ditanya, treadmill, suruh treadmill. Saya kan orang banyak protes nih, ya, di treadmill. Terus waktu di treadmill saya bilang, Anda kepikiran nggak treadmill Anda itu cuma jalan di paling 1,5 meter. Ya, terus kemiringannya paling berapa miring. Saya latihan sehari itu naik turun tangga 3 lantai 6 kali. Saya sanggup menjalani. Kira-kira treadmill saya hasilnya akan bagus nggak? Seandainya saya udah bisa menjalani naik turun tangga bagus. Sekarang kalau bagus, perlu nggak saya diperiksa? Oh iya dong, lu perlu ngambil kesimpulan dong. Kalau nggak apa gunanya nih kita dididik? SOAP aja semua yang kita jalani. Nggak benar kita. Kecuali niatnya lain ya, PT. Uang. Saya bilang gitu. Ya, saya orang sering bantah. Ya, sering bantah. Ya, tapi ngebantahnya saya pengen tahu. Analisanya jalannya. Ya, jadi banyak pelajaran yang saya dihadirkan sama Allah ini dari setiap permasalahan itu yang saya baca dengan kalimat Al-Quran. Banyak sekali. Ya, nah, ini yang jarang orang. Kenapa? Karena orang jadi pengikut semua. Makanya ada filsafat orang pengikut itu seperti sampah di air sungai atau kotoran di air sungai. Malu nggak kita dibilang itu? Atau seperti bui, surat 13 ayat 17. Baca, Pi. Ya, Dok. Ayat 13, surat 13 ayat 17. Ar-Ra'd ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Shadaqallahul azim. Jadi Islam ini seperti bui, nggak ada rasanya.
Ya, bukan seperti airnya, seperti buih. Atau seperti air dengan makhluk hidupnya nih. Ya, kenapa? Ngikut. Namanya program lorong waktu, hadis lubang biawak. Ikut, walaupun disuruh mati, walaupun disuruh hancur, ngikut. Ya Allah, dalam hati saya. Nah, itulah sekarang ini umat muslim. Bagaimana mau disatukan sama Allah? Enggak mungkin. Ya, nah, makanya kita kembali lagi ke zaman Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Saya betul-betul tuh terpacu banget. Kok Rasulullah bisa ya? Bagaimana dia bisa menaklukkan Konstantinopel? Ya, bisa dilihat tuh seperti dia melihat layar. Ya, Jibril itu bisa seolah-olah memperlihatkan layar. Kok bisa ya bacanya? Kok saya belum bisa nih? Apa kalimatnya nih? Oh, ini rupanya. Surat 3 ayat 26. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki atau mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Karena Allah punya itu. Nah, syaratnya apa nih? Untuk satu menetapkan kekuasaan itu lama dan mencabut ini. Oh, ini caranya, ini caranya. Oh, nanti tinggal saya ramalin nih. Ya, oh nanti Joko, maaf Mas Mulyono jatuh nih nanti begini nih. Dia nanti hidupnya sempit nih. Ya, surah 20 ayat 124, surah 7 ayat 182. Ternyata bener nih. Ah, apalagi nih yang saya lihat nih di dunia ilmu pengetahuan saja. Oh, ini gini, ini gini. Udah. Jadi cerita semua. Oh, begitu gayanya Rasulullah melihat ya. Alhamdulillah dibukain. Ya, kira-kira gitu ya Helnya. Iya dok. Ya, mudah-mudahan ada semua yang bisa melanjutin cara melihat gaya Rasulullah itu. Ya, Harus. oke kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Baik dok. Besok Alhamdulillah aja. ya, dok. Ya, Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama nama materi dengan tema dengan Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia subspesialis bedah onkologi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal salih kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai ibadah. Sebelum kita tutup majelis ilmu ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha La illa ilaha illa anta. anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. dokter. Kurnia, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mbak Evi. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima dokter. kasih. Izin pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum dokter. Kajian Nabi.